Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, hari ini kita masih memperoleh kesempatan beribadah kepada Tuhan dalam keadaan dan keberadaan kita masing-masing. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Eudia. Kita datang di hadapan Tuhan memberikan yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tahta Tuhan. Biarlah korban syukur kita mengalir di hati kita sebagai penyembahan kita kepada Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kami masih diberi hidup, bukan hanya jasmani tapi rohani kami. Dan bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Hingga saat ini Tuhan, kami hendak beribadah kepada Tuhan. Lahirkanlah kami ya Tuhan, kuduskanlah hati kami, sucikanlah pikiran kami, supaya kami dilayakkan untuk kami beribadah kepada Tuhan. Baiklah Tuhan, kiranya menyertai kami yang bertugas, juga jemaat-jemaat yang di rumah, supaya kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, di dalam satu nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, kami undang bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah dengan menyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 2, Suci, Suci, Suci. Tuhan Maha Kuasa, Engkau kami
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Shalom jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur di dalam kesempatan hari ini kita boleh kembali beribadah di hadapan Tuhan. Secara khususnya kita pada hari ini akan mengumuli sebuah tema yaitu Euodia. Ini adalah sebuah panggilan atau sebutan bagi kita orang-orang percaya selain kita pernah dipakai dengan istilah garam atau terang atau surat Kristus yang terbuka. Hari ini kita akan belajar satu hal yang lain, yaitu Euodia. Ini berbicara bagaimana kita adalah bau yang harum. Lengkapnya sebetulnya kalimat ini adalah Christo Euodia, bau harum milik Kristus atau bau harum dari Kristus. Karena itu mari kita bersama-sama hayati di dalam ibadah ini tentang bagaimana hidup kita akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan keharumannya. Mari kita responi dengan sebuah nyanyian. Pakailah seluruh hidupmu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsamu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Mari jemaat kita satukan hati di dalam doa pengakuan dosa. Mari kita ambil waktu tenang sejenak di hadapan Tuhan ketika kita mengingat kembali anugerah Tuhan atas kehidupan kita, bahkan kepercayaan Tuhan yang menyebut kita sebagai keharuman dari Kristus kepada dunia. Adakah kita sungguh hidup memuliakan Tuhan, mengharumkan nama Tuhan? Mari kita bawakan diri kita masing-masing di dalam doa pengakuan. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah kehidupan yang Engkau karuniakan kepada kami. Hingga hari ini kami masih boleh terpelihara, kami masih boleh menikmati kehidupan, kami masih boleh melakukan banyak pekerjaan, kami masih boleh menikmati kehidupan bersama dengan keluarga. Itu semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk itu. Seraya kami membawa diri kami di hadapan-Mu, kami menyadari tidak selamanya kami membalaskan semua kebaikan dan anugerah Tuhan dengan hidup memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, ini kami semua masing-masing datang di hadapan-Mu, membuka diri kami. Ampuni kami Tuhan. Engkau tahu apa yang kami lakukan, Engkau tahu apa yang kami pikirkan, Engkau tahu apa yang kami rencanakan. Kiranya dalam anugerah Kristus, ampunilah kami. Dalam kuasa pertolongan Allah Roh Kudus, baharulah hidup kami. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Dari kungkungan duka kelam.
dari kunjungan duka kelam. Ya Tuhanku, ku datanglah, masuk terang-Mu bebas senang. Ku datang padamu, dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari derang kepapaanku, ya Tuhanku, ku datanglah dan mengecap kekayaan-Mu. Ku datang padamu, dari celah keaibanku, pada salib-Mu ku berteduh. Dalam dosaku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Mari jemaat sekalian, kita bersama-sama berdiri menyambut anugerah yang Tuhan hendak beritakan kepada kita seturut firman-Nya di dalam Efesus pasalnya yang ke-5, ayatnya yang pertama dan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Anda dan saya telah mengalami anugerah keselamatan melalui Kristus yang menjadi kurban bagi penebusan. Dan itu diperkenan di hadapan Allah. Dan itu menjadi keharuman di hadapan Allah. Dan kita inilah aroma keharuman itu yang menyebar kemana-mana. Di mana kita berada, di situ hendaknya orang boleh mengalami wewangian keharuman Kristus yang membawa berkat kehidupan. Karena itu biarlah kita hidup sebagai penurut-penurut Allah. Orang-orang yang melakukan firman. Bukan hanya menerima pengampunan, namun juga menunjukkan perubahan. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Serta
mari kita bersama-sama memasuki pelayanan firman. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk kesempatan dalam ibadah ini boleh bersama-sama sekali lagi mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami yang Tuhan telah anugerahi pengampunan, boleh kami hidupi dan kami isi dengan kehidupan yang hari demi hari boleh mengalami pembaharuan. Bahkan dalam keberadaan kami dimanapun Tuhan tempatkan, kami boleh menjadi bau-bauan yang harum, yang dari Kristus, untuk boleh memberitakan kemenangan Kristus, kehidupan dan pengharapan di dalam Kristus, yang telah berkorban bagi kami semua. Maka biarlah Roh Kudus Tuhan menyertai pemberitaan firman Tuhan. Kami serahkan setiap kami, baik yang memberitakan maupun yang mendengarkan. Biarlah kami beroleh berkat yang dari Tuhan. Kami seru doa mohon dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat sekalian kita bersama-sama membuka bagian firman Tuhan. Dalam kesempatan ini kita akan bersama-sama membuka dan membaca dari 2 Korintus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga yang ke-17. Bagian ini kita akan sama-sama baca dan renungkan untuk melandasi sebuah tema yang kita akan gumuli bersama-sama, yaitu Euodia. Kalau sudah mendapatinya, mari kita bersama-sama memperhatikan, menyimak. Saya akan bacakan bagi kita sekalian bagian firman Tuhan ini. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Sedemikian pembacaan firman Tuhan, sungguh yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Jemaat dikasih oleh Kristus, setiap kita mempunyai panca indera. Nah, saya mau bertanya, kira-kira dari 5 panca indera, mana di antaranya yang paling mudah dan seringkali membuat kita teringat dengan sesuatu atau tempat tertentu dari 5 panca indera? 5 panca indera masih ingat ya? Yang pertama itu kita mempunyai mata untuk melihat, kita punya lidah untuk mengecap, kita punya hidung untuk membaui sesuatu, kita punya telinga untuk pendengaran, dan kita punya kulit untuk peraba atau perasa. Nah, kira-kira dari 5 ini, mana yang paling kuat memberi kepada kita sebuah ingatan tentang seseorang, tentang sesuatu hal, atau tentang sebuah tempat? Nah, setiap orang pasti beda-beda, gitu ya. Nah, saya salah satu yang cukup kuat itu adalah soal wangi-wangian. Ya. Saya dengan sangat mudah cepat mengingat sesuatu atau seseorang atau satu tempat ketika mencium sebuah wangi-wangian tertentu. Pernah satu ketika di dalam sebuah kebaktian, saya merasakan ada seorang lewat begitu, seorang ibu-ibu memakai wewangian. Spontan karena orang itu sangat akrab dengan saya lalu mengatakan, samsara. Samsara, lalu dia langsung menengok ke saya dan dia kata, apa Pak? Samsara. Loh kok tahu? Iya, saya bilang, saya ingat pernah persis satu waktu saya mencium wewangian ini. Dan ketika dia lewat, begitu kuat dan saya langsung ingat.
Anda dan saya tentu punya pengalaman-pengalaman tertentu dengan indera kita masing-masing. Kalau kedua anak saya, setiap kali mereka itu mencium masakan tertentu, dan ketika itu mengingatkan mereka dengan spontan langsung tertawa dan mengatakan, waduh, ini persis katanya. Ini masakan neneknya yang ada di Singkawang. Saya tanya, kenapa? Lalu mereka menceritakan sesuatu yang sama sekali kami tidak pernah tahu. Orang tua tidak pernah mengerti. Yaitu apa? Rupanya anak-anak, kalau pulang ke Singkawang, ada satu ritual yang mereka lakukan. Ritualnya apa? Mereka datang ke dapur neneknya, lalu mereka akan membuka lemari makanan. Dan setelah itu mereka hanya mencium-cium aroma dalam lemari itu. Dan itu rupanya menjadi sebuah ingatan yang kuat. Maka dimanapun, kapanpun ketika mereka mencium sesuatu seperti itu, aroma itu, keharuman itu langsung membawa ingatan mereka kepada peristiwa atau tempat itu. Saudara, Euodia, ini adalah sebuah istilah wewangian. Ya. Bau-bauan. Tetapi ini hanya menjadi sesuatu yang netral dan tidak ada apa-apanya. Tetapi selengkapnya dalam bacaan yang tadi kita lihat, ini adalah ada kaitannya dengan Kristus. Maka di dalam ayatnya yang dikatakan ayat yang ke-15 itu, kita ini adalah bau yang harum dari Kristus. Lengkapnya disebutnya adalah Christou-Euodia. Christou-Euodia menunjukkan kita ini adalah aroma, keharuman dari Kristus atau milik Kristus. Di dalam zaman kita sekarang ini kita mengenal hampir banyak di antara kita bahkan mungkin memakainya yaitu parfum, gitu kan ya. Parfum itu sesuatu yang sebetulnya awalnya atau latar belakangnya itu dari budaya Mesir kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dari istilahnya perfumus. Perfumus itu artinya melalui asap begitu ya, melalui udara. Nah, asap itu mengandung wewangian, mengandung bau-bauan. Dan biasanya itu adalah dupa yang dipakai. Nah, kemudian dalam perjalanan sejarah, dalam dunia modern kita hari ini, istilah perfumus ini menjadi perfume atau parfum. Gitu ya. Dan macam-macam beraneka rasa. Kalau sekarang ini ada ekstrak dari bunga-bungaan, ada ekstrak dari buah-buahan, ada ekstrak dari daun-daunan, atau bahkan juga buatan kimiawi. Dicampur dengan alkohol sebagai sebuah medianya, bukan lagi asap. Tetapi sesuatu aerosol yang membawa kemana-mana menyebar. Dan wewangian itu nempel di situ, bau-bauan itu menempel di situ. Nah, saudara, di dalam perjalanan kehidupan iman orang percaya, kita diibaratkan, analogi ini dipakai oleh Rasul Paulus sebagai bentuk identitas yang dimiliki oleh orang percaya. Kita ini dikatakan adalah bau-bauan yang harum, wewangian yang harum milik Kristus. Christou-Euodia. Saudara, yang menarik sekali, istilah wewangian, haruman yang dimiliki oleh Kristus atau Euodia ini berlatar belakang pada zaman orang-orang di kerajaan atau kekaisaran Romawi. Di mana Paulus sering melihat pawai atau parade kemenangan. Biasanya ketika kaisar atau seorang jenderal itu memenangkan peperangan, lalu mereka kembali pulang dari medan perang, masuk ke kota, mereka akan disambut dengan meriah. Setiap orang dari rakyat atau bangsa yang mengalami kemenangan menyambut dengan sukacita. Maka di dalam parade itulah kaisar atau seorang jenderal ada di depan. Dan ketika mereka diarak masuk ke dalam kota, maka di depannya itu biasanya ada semacam altar yang dibawa dan di situ disimpanlah dupa yang dibakar. Sehingga ketika mereka berjalan lewat di antara begitu banyak kerumunan orang, wewangian keharuman dari asap dupa yang dibakar itu menyebar kemana-mana. Dan itu membawa sebuah euforia, sebuah kegembiraan yang sangat luar biasa membuat orang berteriak-teriak menyambut kemenangan sang kaisar, ataupun jenderal-jenderal yang memenangkan peperangan. Tetapi selain orang-orang yang di depan, yaitu kaisar atau jenderal dengan semua tentaranya, di bagian belakang itu ada orang-orang yang juga ikut di dalam parade itu. Tetapi nuansanya berbeda. Mereka tertunduk lesu. Mereka malu, mereka lelah.
yaitu mereka para tawanan yang kalah perang. Mereka adalah orang-orang yang akan menghadapi kematian. Karena itulah di dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa bagi Allah, kami ini adalah bau yang harum dari Kristus. Kami adalah bagian yang ada di depan. Kami mengalami kemenangan, kami mengalami sukacita. Tapi yang belakang itu adalah orang-orang yang dikatakan sedang menghadapi kematian. Mereka tertunduk lesu. Mereka sedang dipamerkan jalan kematiannya. Nah, saudara, inilah yang menjadi latar belakang istilah euodia. Istilah tentang keharuman, wewangian, bau-bauan. Bagi orang-orang yang mengalami kemenangan, ini adalah sebuah keharuman, bau-bauan, wewangian yang memberikan kehidupan. Tapi bagi orang-orang yang kalah, ini adalah aroma kematian. Nah, saudara, dari latar belakang inilah ada dua hal yang saya ingin aja kita coba gumulkan. Apa pesan firman Tuhan bagi kita ketika kita disebutkan sebagai wewangian, keharuman milik Kristus, dari Kristus. Yang pertama yang harus kita ingat, kita adalah aroma harum milik Kristus. Kita, orang percaya, adalah aroma harum milik Kristus. Saudara, ketika kita ini di dalam perjalanan kehidupan, sebagai umat manusia jatuh di dalam dosa, tidak ada seorang pun yang sanggup menyelesaikan masalah ini. Sekalipun dunia modern hari ini telah mencapai sebuah pencapaian yang sangat luar biasa dalam banyak penemuan, telah menyelesaikan banyak masalah yang rumit menjadi begitu sederhana, tetapi ada satu masalah yang dari dulu sampai hari ini tidak bisa diselesaikan oleh manusia, yaitu dosa. Dan di dalam perjalanan dan pergumulan dengan peperangan yang tidak pernah selesai-selesainya, tidak ada seorang pun yang bisa memenangkan peperangan ini. Sampai ada istilah, musuh yang terbesar, musuh yang terkuat, bukan di luar sana. Musuh yang terbesar dan musuh yang terkuat justru ada di dalam diri, yaitu kita sendiri. Saudara, dalam pergumulan inilah kita bersyukur bahwa Kristus, Dia telah menyerahkan dirinya sehingga Dia menjadi kurban penebusan yang membebaskan kita dari segala hutang dosa. Telah membebaskan kita dari segala belenggu perbudakan dosa yang selama ini tidak pernah bisa kita bereskan, namun Kristus kerjakan. Saudara, di dalam perjanjian lama, apa yang dilakukan oleh Kristus dengan menjadi kurban di atas kayu salib itu sudah diwujudkan dan disimbolkan di dalam sebuah cara ibadah orang Israel. Misalnya di dalam kitab Keluaran pasal 29 ayat 18. Kitab Keluaran pasal 29 ayat 18 di sana dikatakan bahwa domba jantan itu menjadi sebuah persembahan yang harum bagi Tuhan. Dan ketika domba jantan ini dipersembahkan untuk korban penebusan, dan ketika dibakar dan asap itu membubung naik, itu menjadi sebuah korban yang harum di hadapan Tuhan. Ini menunjukkan sebagai sebuah tanda Allah berkenan atas korban yang diberikan. Karena memang itu yang Allah minta. Ketika Allah menyuruh orang-orang Israel setiap 1 tahun 1 kali membawa pada hari penebusan kurban penebusan dosa berupa domba jantan. Yang disembelih, yang kemudian darahnya itu dicucurkan di atas tabut perjanjian. Yang di atasnya ada kerubim. Dan ketika dikatakan darah itu dicurahkan, disitulah terjadi pendamaian. Dan itu yang Yesus kerjakan, itu yang Yesus lakukan. Baik itu dalam surat-surat Paulus, dalam surat-surat Ibrani, itu digambarkan bagaimana ketika darah Kristus dicurahkan menjadi pendamaian. Itu istilah yang sama, kata pendamaian dengan penutup pada tabut perjanjian. Dengan kata lain ingin dikatakan apa yang Yesus lakukan ketika Dia curahkan darahnya di atas kayu salib. Penebusan atas dosa kesalahan manusia telah diselesaikan. Dan kurban penebusan Kristus berkenan di hadapan Allah.
Itulah sebabnya dikatakan dalam ayatnya yang ke-15. Sebab bagi Allah, di hadapan Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ketika Kristus memberikan dirinya menebus, menjadi kurban yang dipersembahkan, maka asap yang membubung itu diibaratkan Anda dan saya, yang telah diselamatkannya, yang percaya kepada karya keselamatannya, sehingga ketika kita ini dibawa oleh Kristus kepada Allah, kita diperkenannya. Sehingga dikatakan kita adalah bau-bauan yang harum, milik Kristus atau dari Kristus. Christououdia menggambarkan barang siapa yang percaya kepada karya keselamatan Kristus, karya penebusan Kristus, maka bersama Kristus dibawa ke hadirat Allah. Itu yang kita kenal di dalam istilah ketika Yesus mati di atas kayu salib, menyatakan selesai, maka bait Allah di dalamnya terjadi peristiwa yang luar biasa. Di mana kain penutup, tirai pemisah, ruang kudus dengan ruang maha kudus. Di mana hanya orang yang 1 tahun 1 kali imam besar boleh masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu belah, terbuka. Dan itu karya siapa? Yesus Kristus. Yang bukan hanya imam besar bagi kita, tapi bahkan dikatakan dia sendiri adalah kurban penebusan itu sendiri. Karena itulah karena Kristus, Anda dan saya dibawa ke hadapan hadirat Allah. Itu yang dikatakan dalam kitab Ibrani. Maka kita sekarang dengan penuh keberanian datang ke hadapan hadirat Allah. Saudara, itulah yang perlu kita ingat bahwa Anda dan saya adalah orang-orang yang menjadi milik tebusan Kristus. Dan idiom atau analogi yang dipakai di sini, kita ini adalah aroma harum milik Kristus. Di dalam perjalanan kehidupan kita, menjadi pertanyaan adalah ketika kita ini dibawa di dalam arak-arakan parade kemenangan Kristus, Anda dan saya ini menjadi aroma yang bagaimana dampaknya atau efeknya buat orang lain. Kalau dalam bacaan tadi kita melihat bagaimana aroma yang sama, asap yang sama, menimbulkan kesan yang berbeda. Buat orang-orang yang ada di depan bersama dengan raja yang menang itu, mereka mengalami kehidupan, mereka mengalami kesenangan. Tapi bagi yang di belakang sebagai tawanan yang kalah perang, mereka justru dalam keadaan susah, sedih, tidak ada harapan, tidak ada masa depan. Ketika Kristus mengatakan Anda dan saya adalah bau-bauan yang harum, yang menyebar kemana-mana, kira-kira dampak kehadiran kita dirasakan oleh orang apa? Membawa berita, membawa aroma kehidupan, atau membawa berita dan aroma yang melumpuhkan. Anda dan saya tidak bisa tidak akan menjadi orang yang memberi dampak. Hanya dampaknya seperti apa? John Maxwell di dalam bukunya Winning with People, memenangkan orang-orang, dia memakai sebuah istilah tentang prinsip elevator atau lift, gitu ya. Bahwa setiap Anda dan saya ini mempunyai sebuah dampak seperti lift, ya, elevator. Bisa ngangkat orang, bisa nurunkan orang. Anda dan saya yang mana? Kalau pakai idiom atau analogi asap, ya, Yodia, Anda dan saya ini menyesakkan orang, ya, membawa aroma kematian, atau memberikan keharuman, kesegaran, kehidupan. John Maxwell ketika mengatakan setiap Anda dan saya itu bisa menaikkan orang, bisa meruntuhkan orang, menyebutkan setidaknya ada 4 macam orang, 4 dampak yang bisa kita bawakan dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Dia mengatakan pertama adalah tipe orang yang membawa atau menambahkan sesuatu kepada hidup orang lain. Jadi John Maxwell ini memakai analogi seperti di dalam matematika atau berhitung. Ada pertambahan, ini orang yang pertama adalah menambah sesuatu dalam hidup orang lain. Dan orang yang semacam ini adalah orang yang justru kita menikmati kehadirannya. Kita senang dengan orang yang semacam ini karena dia membawa sesuatu, menambah sesuatu yang baik dalam hidup kita. Orang ini
membuat hidup kita menjadi lebih baik, lebih menyenangkan, hidup kita menjadi lebih lengkap. Ini tipe yang pertama. Tipe yang kedua adalah orang yang mengurangi sesuatu dalam hidup orang lain. Jadi kalau tadi ini pertambahan, ini justru adalah faktor pengurang. Orang ini ada justru membuat kita mengalami kesulitan. Orang ini memperberat hidup orang lain, bukan meringankan beban hidup orang lain. Yang ketiga itu adalah orang yang justru faktornya adalah kali, gitu ya, melipat gandakan. Orang ini justru menolong kita dan mendorong kita untuk memaksimalkan hidup kita. Memberkati hidup kita dengan membuat kita berlimpah-limpah. Yang keempat itu adalah orang yang justru menjadi faktor pembagi. Faktor divided, memecah. Membuat kita ini justru menjadi orang-orang yang semakin hari hancur gara-gara kehadirannya. Nah, di dalam kehidupan kita, kira-kira ketika Tuhan utus kita layaknya seperti asap yang menyebar kemana-mana. Asap ini membawa dampak seperti apa? Dalam analoginya John Maxwell, Anda dan saya berdampak pertambahan, atau jadi faktor pengurang, atau menjadi faktor mengali, melipat gandakan, atau kita menjadi faktor pembagi yang menghancurkan. Yang kedua, yang perlu kita ingat pesan di sini adalah kita disebut sebagai orang-orang yang percaya, ini dikenal dengan aromanya, dikenal dari wewangian yang kita bawa. Anda dan saya biasanya mengenali keberadaan seseorang dari aroma yang dibawanya. Ya. Apalagi kalau orang itu punya aroma yang khas dan kuat, gitu ya. Saya pernah mempunyai teman waktu itu masih di usia SMP. Kami sekolah masuk jam 12:30 siang, maka biasa kami pasti akan mandi dulu, sehingga kita semua dalam kondisi yang segar, bahkan wangi aroma minimal sabun gitu ya, masih ada di tubuh kita. Tapi yang menarik adalah ada satu teman perempuan, ketika dia masuk ruangan kelas, bahkan mungkin ketika kita sudah duduk, lalu dia mungkin datang terlambat kadang, karena rumahnya relatif cukup jauh di sebuah pasar induk begitu, kalau dia lewat, ketika kami sedang tunduk, karena memang selalu harus ada doa begitu kan. Nah dia ini kadang berapa kali muncul waktu doa, dia ngintil masuk pura-pura cepat-cepat begitu kan. Kami dalam kondisi tunduk dan mata tertutup. Ketika dia lewat, kami tahu persis itu siapa yang lewat. Karena apa? Aroma tubuhnya. Kenapa? Karena dia adalah anak dari saudagar terasi dan ikan asin. Jadi ketika dia lewat, kami tahu persis. Kenapa? Rupanya dia tiap kali menunggu becak yang akan menghantarnya ke sekolah, dia dari kamar atas, lantai atas rumahnya turun ke bawah, toko begitu kan, ruko. Pasti dia akan menunggu di tempat itu, meminta uang ke mamahnya lah, segala macam sambil nunggu becak. Tapi rupanya semua aroma ikan asin, aroma terasi, mau tidak mau itu menempel pada bagian tubuhnya. Sehingga membuat kita tahu dan sadar, ini pasti si Anu. Gitu. Saudara, Anda dan saya kemanapun dan dimanapun akan membawa aroma Kristus. Hanya pertanyaannya adalah ini aromanya seperti parfum yang asli atau parfum yang imitasi. Saudara yang mungkin pernah di airportnya Jakarta pernah mengalami begitu kan? Penawaran-penawaran orang yang diam-diam bawa tas begitu, lalu nempel duduk dengan kita, bisik-bisik dia bilang, mau beli ini parfum. Terus saking pengen tahu saya tanya, parfumnya apa? Harus dia tunjukkan. Wih, banyak sekali beragam. Dan itu sepertinya kemasannya menarik sekali. Dan ketika ditanya harganya berapa? Harganya jatuhnya luar biasa, miringnya luar biasa. Nah bagi orang yang baru pertama kali dan pengen punya parfum, melihat sangat tergiur dengan harga yang begitu luar biasa, dengan kemasan yang memang indah. Tapi karena saya sudah tahu itu belinya dari pasar pagi, gitu kan ya, di ASMK, itu nggak bakalan mau beli yang kayak begituan. Kenapa? Karena begitu dikenakan pada tubuh kita, setiap parfum yang mempunyai aroma khusus, ketika bertemu dengan kulit tertentu, bahkan dengan keringat tertentu pada diri kita, itu secara kimiawi akan bereaksi dan hasilnya berbeda. Parfum yang tadinya wangi bisa menjadi tidak karu-karuan. Saudara, ketika anugerah Kristus itu dinyatakan dalam hidup Anda dan saya, ketika Kristus berkurban
dan membawa setiap orang yang percaya menjadi keharuman di hadapan Allah, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa sesungguhnya kita? Bagaimana kehidupan kita sesungguhnya? Apakah kita ini betul-betul adalah parfum yang asli atau parfum imitasi? Ini yang menjadi pergumulan setiap kita ketika menggumuli tema Christou Euodia. Anda dan saya adalah orang-orang yang dipanggil menjadi orang yang membawa keharuman Kristus. Cuman pertanyaannya, aroma apa yang kita bawa? Saudara, di dalam Alkitab dicatatkan bagaimana murid-murid Kristus ketika mereka mengalami kematian Kristus, lalu kebangkitan Kristus, ada sebuah perubahan yang sangat besar dalam kehidupan mereka. Kebangkitan Kristus membawa seorang Petrus yang tadinya begitu penakut, seorang yang begitu mudah berubah, begitu Kristus bangkit. Penebusan Kristus itu membawa perubahan yang besar. Bahkan ketika Roh Kudus dicurahkan, sebuah perubahan yang sangat radikal muncul dalam diri seorang Petrus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4, ayatnya yang ke-13 di sana dikatakan, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Jadi ketika mereka diadili di sidang, orang-orang tuh heran. Bukankah Petrus, bukankah Yohanes orang biasa? Ya, itu kenyataan dan tidak bisa dipungkiri. Tetapi di atas lebih kenyataan ini ada sebuah fakta baru, yaitu orang-orang ini berubah di dalam Kristus. Dan itu dikenali. Sehingga mereka mengatakan, orang-orang itu mengenali keduanya sebagai pengikut Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan, ketika kita hari ini dipercaya oleh Kristus untuk membawa aroma wewangian Kristus. Apakah orang mengenalinya? Apakah mereka menyetujuinya? Bahwa kita betul Christou Euodia, keharuman dari Kristus. Kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menyampaikan aromanya melalui perkataan kita. Menyampaikannya melalui tindakan-tindakan kita. Kita bisa saja mengatakan, aromaku adalah aroma Kristus. Aku adalah pengikut Kristus. Ya, kita boleh mengatakannya. Tapi hal yang kedua menjadi penegasan ketika kelakuan kita. Apakah sungguh menunjukkan bahwa kita adalah pengikut Kristus? Antara pengakuan iman dengan kelakuan iman bisa menjadi dua hal yang berbeda. Tapi hari ini kita justru diingatkan kembali bahwa setiap Anda dan saya bukan hanya mengaku-ngaku diri dan menyetujui ketika Kristus mengatakan kamu adalah wewangian bau harum milik dari Kristus. Tapi yang lebih penting lagi adalah ketika Anda dan saya mempunyai aroma yang khas, yang akan dirasa kehadirannya, yang akan berdampak kehadirannya. Kira-kira orang melihat dan apa yang berdampak dalam hidup mereka. Semoga kita sungguh-sungguh adalah orang-orang yang dikenali sebagaimana Petrus dan Yohanes. Orang-orang yang disebut sebagai pengikut Kristus. Karena bukan dengan mulut mereka menunjukkannya, tapi dalam hidup yang berubah. Itu yang menjadikan mereka berdampak dan disebut sebagai pengikut Kristus. Saudara, mari kita bersama-sama merenungkan di dalam kehidupan kita. Kira-kira apakah kita telah menyebarkan aroma keharuman Kristus itu melalui perkataan kita, namun terlebih lagi melalui perbuatan, tindakan kita. Dan ketika kita merenungkan di rumah tangga kita, di tempat kita bekerja, ketika kita bergereja, bahkan sebagai gereja di tengah-tengah negara yang sedang mengalami pandemi ini, kira-kira apa yang bisa kita tunjukkan sehingga dampak kehadiran kita sungguh membawa keharuman yang menghidupkan, yang menyegarkan, yang membawa harapan. Maka biarlah masing-masing kita di tengah-tengah keterbatasan di masa pandemi tetap merenungkan dan memikirkan bagaimana aroma keharuman ini terus menyebar dan merebak dalam cara yang Tuhan inginkan. Saya ingin menutup dengan sebuah kesaksian seorang putri
yang tentu sudah dewasa, tapi dia mengingat pada tahun yang lalu ketika dia merayakan hari Advent yang pertama. Saudara, kita perlu mengingat pada tanggal 25 Oktober ini, 1 bulan kemudian itu kita akan masuk pada tanggal 29 November, itu adalah Minggu Kristus Raja. Minggu Kristus Raja itu adalah sebuah penutup dari rangkaian kalender gerejawi kita sebelum kita akan masuk Advent yang pertama, awal dari tahun gereja. Pada Minggu Kristus Raja kita diingatkan bahwa dalam seluruh kehidupan kita, apa yang kita kerjakan dan lakukan, ingat satu hal bahwa dia adalah Kristus Raja kita. Yang dalam konteks bacaan kita mengingatkan kembali. Satu hari arak-arakan itu terjadi. Parade itu dilakukan. Dan Kristus di depan kita. Anda dan saya. Di bagian mana? Sebagai tentara-tentara yang menang dalam peperangan? Atau justru menjadi orang-orang terbelakang yang tidak mendapatkan apa-apa? Ibu ini ketika menuliskan pada minggu itu, tahun lalu, 2019, dia mengingat seseorang. Dia katakan begini. Dalam saat teduh setelah firman, tiba-tiba teringat akan almarhum orang tua saya. Terutama almarhum Papa. Papa adalah orang pertama yang sudah mengajarkan saya tentang keintiman dengan Tuhan. Sang pencipta kehidupan. Terima kasih Papa tercinta. Terima kasih untuk contoh dan teladan yang sudah Papa ajarkan. Ajaranmu akan anakmu teruskan kepada cucu-cucu dan cicit-cicitmu. Hari ini dia sudah punya cucu. Tuhan, kuatkanlah dan mampukanlah hambamu ini untuk tetap intim. Bahkan semakin intim dengan engkau. Dengan orang-orang terdekat dan juga dengan sesama. Saudara, keintiman kita dengan Tuhan membawa keharuman Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kita. Semoga kita tidak intim seperti teman saya di SMP. Keintimannya dengan aroma yang busuk merasuk dalam dirinya dan itu menyebar sesuatu yang tidak menyenangkan. Pastikan Anda dan saya adalah Christo Euodia, keharuman milik Kristus dari Kristus. Dan setiap Anda dan saya mempunyai keharuman yang khas. Masing-masing setiap kita. Dan jangan pernah lupa, itu akan berdampak bagi kehidupan. Pastikan, itu adalah aroma yang membawa harapan, membawa kehidupan. Amin. I live.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat dan nanti diakhiri dengan doa Bapa kami dinyanyikan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih bahwa di dalam anugerah Kristus, Sang Penebus, yang rela memberikan dirinya menjadi kurban bagi penebusan dosa kami, sehingga di dalam perkenan Bapa, kami boleh datang di hadapan-Mu, datang menyembah-Mu karena Kristus. Kami saat ini berterima kasih untuk firman yang boleh kami baca. Kiranya itu boleh mengingatkan kami kembali bahwa setiap kami sesungguhnya adalah keharuman milik Kristus. Di mana setiap kami berdampak di dalam kehidupan karena setiap kami membawa aroma. Semoga karya Roh Kudus terus berlangsung dalam kehidupan kami. Bukan hanya memberikan kepada kami anugerah pertobatan, tetapi terlebih lagi mengalami pembaharuan. Sehingga hari demi hari ketika kami semakin akrab, intim dengan Tuhan, kami boleh semakin menyatakan kasih Kristus, karya Kristus di tengah-tengah kehidupan. Baik rumah tangga kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, bergereja, terlebih lagi ketika Tuhan tempatkan kami menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya aroma kehidupan yang membawa pengharapan, membawa kemenangan Kristus Sang Raja, itu boleh dialami, dinikmati, disyukuri oleh orang sekitar kami. Sehingga mereka juga boleh menikmatinya. Dan mereka mengalami anugerah di dalam Kristus. Kami secara khususnya berdoa menyerahkan untuk gereja Tuhan, baik GKI Royal Resident. Demikian juga kami doakan untuk setiap gereja Tuhan di masa pandemi. Supaya sekalipun kami hanya bisa beribadah secara online, tetapi kehadiran gereja Tuhan tetap boleh dirasakan di dalam dan melalui setiap kami. Ketika kami berada di rumah masing-masing, ketika kami kembali besok bekerja, ketika kami berada di tengah-tengah kesulitan dan pergumulan, biarlah justru di situ keharuman di dalam Kristus dilihat dan dirasakan oleh orang, sehingga mereka pun beroleh berkat melalui kehadiran kami. Kehadiran gereja Tuhan yang tidak dibatasi. Kami saat ini juga mengingat dan mendoakan untuk jemaat-jemaat yang terdampak karena pandemi. Di antara mereka ada yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan. Di antara mereka ada yang mengalami kesulitan dengan kesehatan. Anak-anak mengalami keterbatasan di dalam proses belajar. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong dan menyertai. Supaya di dalam penghiburan dan hikmat pertolongan Roh Kudus, kami semua boleh melewati semua itu dan boleh mengalami kelepasan. Kami boleh mengalami pertolongan yang dari Tuhan. Secara khususnya kami ingat dan mendoakan untuk hamba-hamba-Mu di tempat ini, untuk setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan untuk menyediakan ibadah-ibadah online. Kiranya Tuhan terus menyertai dan melengkapi karya layanan mereka. Sehingga jemaat Tuhan di berbagai tempat dengan berbagai jenjang usia boleh tetap terpelihara dan digembalakan. Kami secara khusus juga ingin mendoakan dan menyerahkan dalam tangan kasih Tuhan untuk pemerintah kami. Di tengah-tengah upaya menghadapi pandemi, berikan hikmat dan pertolongan, demikian juga masyarakat untuk boleh sadar dan mengambil bagian, sehingga dampak dari penyebaran pandemi COVID-19 boleh semakin terlokalisir, hingga akhirnya kami semua boleh terbebas dari wabah ini. Dan secara khusus kami juga mendoakan untuk suasana politik Indonesia, ekonomi. Di tengah-tengah masa pandemi ada orang-orang yang mencoba
untuk mengacaukan keadaan. Mari Tuhan kiranya Engkau menolong, mendorong setiap orang-orang yang bermaksud baik bersama dengan pemerintah untuk boleh menyelenggarakan kehidupan berbangsa bernegara yang sehat dan menjadi berkat bagi semua orang di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk setiap doa dan permohonan kami bersama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mohon perhatian untuk beberapa warta lisan. Yang pertama, doa pagi. Akan diadakan hari Sabtu tanggal 31 Oktober pukul 5 pagi yang akan dipimpin oleh Penatua P. Sutrisno. Yang kedua, untuk ibadah minggu depan tanggal 1 November 2020, pengkhotbah yaitu Bapak Dani Nopret, tema persembahan kudus bagi Tuhan. Ibadah akan dimulai tepat pukul 8 pagi. Yang ketiga, pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai dengan 2023. Pencalonan penatua untuk masa pelayanan tahun 2021 sampai 2023. Dengan adanya kebutuhan beberapa penatua baru untuk melengkapi pelayanan majelis jemaat, maka seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident diharapkan untuk mengajukan usulan nama-nama calon penatua, tentunya dengan menimbang syarat-syarat, tugas, dan masa pelayanan berikut ini. Bagaimana cara pengajuan pencalonan penatua? Yang pertama, bawalah dalam doa nama-nama yang Anda ajukan agar Tuhan berkenan menunjukkan siapakah yang Ia utus untuk melayani jemaatnya dan mengemban jabatan gerejawi yang mulia namun berat ini. Yang kedua, orang-orang yang Anda ajukan sebagai penatua jangan dihubungi dulu.
Yang ketiga, majelis sangat mengharapkan suara seluruh anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Seluruh anggota jemaat dapat mengajukan calon melalui salah satu cara berikut ini. A. Mengisi Google Form yang akan dibagikan. B. Mengisi form pencalonan penatua yang disediakan di gereja dan langsung memasukkan dalam kotak yang tersedia. C. Mengirimkan surat tertutup berisi nama-nama yang dicalonkan dan dikirimkan kepada Majelis Jemaat GKI Wiyung Royal Resident, Jalan Royal, Babatan Selatan 18, Kaf F Royal Resident Surabaya. Pengajuan calon penatua mulai 4 Oktober 2020 dan ditunggu selambat-lambatnya 1 November 2020. Sebagai catatan bahwa suara yang sah dan dapat dihitung adalah suara dari anggota jemaat GKI Wiyung Royal Resident. Yang keempat, bantuan pelayanan penatua Fajar Junianto. Untuk diketahui seluruh jemaat GKI Wiyung Royal Resident bahwa penatua Fajar Junianto dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah GKI, Sinode Wilayah Jatim, akan memberikan bantuan pelayanan di GKI Wiyung Royal Resident terhitung sejak 1 November 2020 sampai dengan 4 Januari 2021. Mohon dukungan seluruh jemaat. Yang kelima, gerakan kasih. GKI Wiyung akan membagikan sembako bagi jemaat yang membutuhkan. Partisipasi jemaat dapat berupa uang atau barang. Barang yang dibutuhkan dapat dilihat pada layar berikut ini. Bagi jemaat yang terbeban dapat menghubungi Bapak Wuri dengan nomor kontak sebagai berikut. Yang keenam, jemaat dapat tetap berkonsultasi dengan hamba Tuhan, baik melalui telepon, WhatsApp, Zoom, dengan nomor kontak seperti yang tertera di layar berikut ini. Sekian warta lisan, terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan melalui brankas gereja setiap hari kerja mulai pukul 9 pagi hingga pukul 6 sore. Atau bisa juga dengan melakukan transfer ke BCA atas nama GKI Wiyung dengan nomor rekening 258 672 8889. Nats persembahan yang menjadi dasar persembahan syukur kita pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyikan pujian dari NKB 199, bait pertama dan yang kedua, Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, dihadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya.
cari, kan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanmu? Mari jemaat sekalian, dengan sikap berdiri, kita bawa persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, pujian ini merupakan pertanyaan bagi kami. Pertanyaan, apakah kami sudah memberikan yang terbaik bagi Engkau? Hanya kami pribadi, lepas pribadi dan Engkau yang tahu. Bisa saja bagi kami sudah merasa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi Engkau yang mengetahui kehidupan dan isi hati kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mempunyai hati, kerinduan yang senantiasa menggebu-gebu untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Yang terbaik melalui waktu kami, yang terbaik melalui harta yang Engkau titipkan kepada kami, yang terbaik melalui kehidupan keluarga kami, usaha pekerjaan kami, apapun itu. Biarlah kami punya hati yang senantiasa rindu untuk memberikan yang terbaik bagi Engkau. Untuk persembahan syukur pagi hari ini yang telah kami kumpulkan, kami mohon dengan hikmat Tuhan menolong para penatua, pengurus komisi di tempat ini. Biarlah persembahan ini dapat dikelola seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kami siap Engkau pakai baik GKI Wiyung Royal Resident maupun setiap kami pribadi lepas pribadi untuk Tuhan pakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi kehidupan orang-orang di sekitar kami. Engkau pakai kami untuk menjadi bagian sebagai alat memelihara kehidupan bagi banyak orang. Kiranya melalui gereja Tuhan di tempat ini, melalui kehidupan kami, nama Tuhan dimuliakan. Inilah doa syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari jemaat sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah secara khusus di dalam kebaktian, kita akan bersama naikkan satu nyanyian sebagai sebuah tekad bahwa kita ingin dalam ibadah yang sesungguhnya, itu dalam kehidupan, kita menyatakan Kristus melalui hidup kita semua. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada ku menyerahkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Kini jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
dan memberi setiap engkau damai sejahteranya. Amin.